Halo, selamat pagi anak-anak. Kembali lagi kita akan belajar matematika. Kalau pada pertemuan sebelumnya kalian sudah mempraktekkan bagaimana cara menggambar sudut-sudut, baik sudut menggunakan busur ataupun menggunakan jangka. Nah, pada video kali ini Bu Angel ingin menjelaskan lebih lanjut tentang hubungan antar sudut. Hubungan antar sudut. Yang pertama adalah sudut yang saling berpelurus atau bisa juga disebut saling bersuplemen. Nah, bagaimana maksudnya? Di sini Bu Angel berikan dua buah gambar sudut. Yang pertama adalah sudut AOC dan yang kedua adalah sudut COB. Kedua sudut ini jika Bu Angel gabungkan, dia akan membentuk satu garis lurus di sini, yaitu AOB. Karena di sini membentuk garis lurus, maka dua sudut AOC maupun COB ini dikatakan saling berpelurus. Jika dituliskan menggunakan rumus, maka sudut AOC dan sudut COB adalah dua sudut berpelurus jika sudut AOC ditambah sudut COB sama dengan 180 derajat. Jadi dua sudut ini dikatakan saling berpelurus ketika digabungkan dia membentuk garis lurus atau membentuk sudut 180 derajat. Yang kedua adalah sudut yang saling berpenyiku. Ini yang kedua ya. Nah, sudut yang saling berpenyiku, di sini Bu Angel berikan contoh dua buah gambar sudut ya, sudut KOL dan juga sudut LOM. Nah, di sini dua sudut ini Bu Angel gabungkan menjadi satu, sehingga membentuk sebuah sudut siku-siku yang besarnya 90 derajat. Maka dapat disimpulkan bahwa sudut KOL dan sudut LOM adalah dua sudut berpenyiku. Jika sudut KOL ditambah sudut LOM besarnya adalah 90 derajat. Yang ketiga, sudut yang saling bertolak belakang. Nah, untuk sudut yang saling bertolak belakang, kalian sudah pernah mempelajarinya ketika di SD. Nah, di sini Bu Angel ingin mengingatkan kembali. Bu Angel mempunyai dua buah garis, yaitu AC dan BD yang saling berpotongan di titik O. Di sini terdapat 4 buah sudut, yaitu sudut AOB, sudut BOC, sudut COD, dan juga sudut DOA. Sudut AOB, Bu Angel beri tanda seperti ini, dikatakan bertolak belakang dengan sudut DOC. Nah, ini kalau saling berpunggung-punggungan ya, ini bisa juga disebut sebagai sudut yang saling bertolak belakang. Sedangkan sudut AOD, ya Bu Angel simbolkan seperti ini, akan bertolak belakang dengan sudut BOC seperti ini. Nah, cirinya bagaimana? Sudut-sudut yang saling bertolak belakang ini mempunyai besar yang sama. Sehingga disimpulkan, jika dua garis berpotongan, maka sudut yang bertolak belakang sama besar. Sudut AOB sama dengan sudut DOC. Sudut AOD sama dengan sudut BOC. Gitu ya. Itu tadi 3 buah hubungan antar sudut yang kalian pelajari pada video kali ini. Nah, fungsinya untuk apa sih? Fungsinya untuk menghitung sudut-sudut lain yang belum diketahui seperti pada contoh soal berikut. Bu Angel berikan sebuah gambar ya, yang terdapat 3 buah garis yang saling berpotongan di titik O. Nah, jika diketahui garis OA ya atau AO ini tegak lurus, ini simbolnya bacanya tegak lurus ya. Tegak lurus dengan OF atau FO.
tentukan pelurus dari sudut AOB. Nah, sudut AOB ini Bu Angel berikan dengan tanda X gini ya. Tanda X. Nah, maka untuk mencari pelurus dari AOB, kalian harus tahu dulu besarnya sudut AOB ini berapa. Nah, bekalnya dari mana? Dari sini. Dari 3N dan 2N ini. Ingat, karena AOF atau AO tegak lurus FO, maka ini besarnya adalah 90 derajat atau membentuk sudut siku-siku. Karena ini siku-siku, ya, AOF, sudut AOF berpelurus dengan sudut FOD. Kenapa dikatakan berpelurus? Karena ketika Bu Angel lihat ya, AOF ini dengan FOD dia menghasilkan satu garis lurus. Maka itu disebut berpelurus. Kalian tahu bahwa sudut yang saling berpelurus tadi besarnya 180 derajat. Berarti untuk mencari besar sudut FOD, ya, sudut FOD berarti sama dengan 180 derajat dikurangi sudut AOF. Gitu ya. Sehingga hasilnya adalah 180 derajat dikurangi 90 derajat sama dengan 90 derajat. Kalian tahu bahwa sudut FOD sekarang besarnya adalah 90 derajat. Maka langkah berikutnya kalian harus mencari besar sudut EOD terlebih dahulu. Sudut EOD ya itu kan 2N. Maka kalian harus mencari nilai N-nya terlebih dahulu. Di sini langkah berikutnya sudut FOD itu kan didapat dari 3N ya. Atau begini. Sudut FOD itu berasal dari sudut FOE ditambah sudut EOD. Kalian tahu besar sudut FOE-nya adalah 3N ditambah EOD-nya adalah 2N. Sehingga hasilnya adalah 5N. Ini Bu Angel ganti dengan 90 derajat. Ya, berarti 90 derajat sama dengan 5N. Maka N sama dengan 90 derajat dibagi 5. Kok bisa Bu? Ya ini ya. 5-nya kalian pindah ke ruas kiri ya. Di sini Bu Angel balik menulisnya. Sehingga 90 dibagi 5 adalah 18 derajat. Dari sini kalian tahu bahwa sudut EOD ya, sudut EOD sama dengan 2 kali N atau 2 kali 18 derajat. Sehingga hasilnya adalah 36 derajat. Itu adalah sudut EOD. Nah, dari sini kalian hubungkan sudut EOD dengan AOB apa? Oh, ternyata sudut. Bu Angel lanjutkan di sebelah sini ya. Sudut EOD itu ternyata bertolak belakang dengan sudut AOB. Karena dua sudut ini bertolak belakang, maka besarnya sama. Otomatis sudut EOD itu sama dengan sudut AOB. Sudut EOD-nya tadi 36 derajat, berarti sudut AOB besarnya juga 36 derajat. Dari sini silakan kalian mencari pelurusnya. Pelurus dari sudut AOB, AOB kan ini, ya, yang X ini. Pelurusnya maka adalah sudut BOD, ya, bukan COD ya, tapi BOD. Karena apa? Karena ketika sudut AOB ditambah sudut BOD, hasilnya adalah 180 derajat. Maka dari situ mereka saling berpelurus.
Kemudian kalian ganti. Sudut AOB-nya menjadi 36 derajat. Ditambah sudut BOD sama dengan 180 derajat. Dari sini sudut BOD sama dengan 180 derajat dikurangi 36 derajat. Sehingga hasilnya adalah 144 derajat. Gitu ya. Nah, dari sini bisa kalian simpulkan jadi pelurus sudut AOB sama dengan 144 derajat atau sama dengan sudut BOD. Seperti itu. Nah, dari sini cukup penjelasan dari Bu Angel mengenai hubungan antar sudut. Terima kasih kalian telah menyimak videonya dengan baik. Silakan kalian catat hal-hal yang sudah Bu Angel jelaskan tadi di buku catatanmu masing-masing. Oke, tetap semangat, tetap di rumah, jaga kesehatan, Tuhan memberkati. Selamat pagi.